Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah bergabung untuk diseminasi budaya positif pada siang hari ini. Walaupun dalam keadaan lelah, saya berharap kita tetap mempunyai semangat yang tinggi agar acara diseminasi pada siang hari ini berjalan dengan lancar dan yang pastinya kita bisa memperoleh ilmu yang manfaat dan barokah untuk kita semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara diseminasi pada siang hari ini. Sebelum kita mulai acara pada siang hari ini, alangkah baiknya kita dahului dengan berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan kegiatan kita pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Untuk berdoa, mungkin saya bisa dibantu oleh teman saya, Pak Aan. Mungkin Pak? Pak Aan? Wah, ini kayaknya Pak Aan-nya lagi di belakang ini. Baik, mungkin bisa saya pimpin sendiri aja untuk doanya. Kita berdoa, kita tundukkan kepala kita sejenak, kita curahkan hati dan pikiran kita. Mudah-mudahan kegiatan pada siang hari ini berjalan dengan lancar dan manfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, teman-teman. Untuk acara diseminasi pada siang hari ini, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan dan mungkin kita bisa sepakati bersama agar diseminasi pada siang hari ini berjalan dengan lancar dan tidak ada suatu masalah. Jadi untuk diseminasi pada siang hari ini, mohon izin pada teman-teman untuk unmute selama proses presentasi. Silakan raise hand apabila ada yang perlu ditanyakan atau dikomentari. Dan mohon izin pada teman-teman semua, saya berharap pada proses diseminasi pada siang hari ini kita bisa bertukar pikiran, bisa berkolaborasi, kita bisa saling memberikan support untuk diseminasi pada siang hari ini supaya proses diseminasi pada siang hari ini berjalan dengan baik dan otomatis ada umpan balik khususnya buat kita sebagai seorang pendidik dan untuk kita semuanya. Semoga bermanfaat ke depannya. Bisa disepakati nggih, teman-teman? Siap, bisa. Oke, baik. Terima kasih. Izin untuk share screen ya, teman-teman. Baik, teman-teman, apakah sudah kelihatan untuk presentasi saya? Sudah jelas. Oke, siap. Baik, kita mulai saja. Jadi pada siang
hari ini kita akan membahas tentang budaya positif. Nah, di sini ada Alur Merdeka. Yang pertama yang akan kita rintis di sini, maksud pendidikan itu adalah menurut Ki Hajar Dewantoro, segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Mungkin ini yang sudah kita pelajari di modul titik 1 ya Bapak Ibu. Nah, untuk topik pada siang hari ini ada beberapa topik yang akan saya share kepada Bapak Ibu semuanya. Yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi tentang 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir adalah restitusi tentang segitiga restitusi itu sendiri. Dari beberapa topik ini nanti akan kita bahas satu persatu. Silakan Bapak Ibu bisa memberikan komentar, bisa memberikan sebuah pertanyaan dari masing-masing topik yang akan kita bahas pada siang hari ini. Baik, untuk yang topik yang pertama, kita tentang disiplin positif. Tapi sebelum kita menginjak ke topik disiplin positif tersebut, ini ada beberapa pertanyaan pemantik ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti bisa raise hand, bisa menjawab atau memberikan komentar dari beberapa pertanyaan pemantik berikut ini. Apakah Bapak dan Ibu setuju atau tidak setuju bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak? Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Monggo, Bapak Ibu bisa raise hand dari ketiga pertanyaan pemantik tersebut. Menurut Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu setuju atau tidak setuju dengan pernyataan yang saya sebut? Oke, monggo Bu Titik, silakan. Yang pertama, jawab nomor 1 ya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut saya tidak setuju. Bisa saja anak itu nyetak kan apa sih sanksi yang beroleh jika melakukan suatu menurut saya karena takutannya aja itu seperti itu, hanya takut tidak. Nomor 1 itu hukuman mendisiplin anak, saya tidak setuju itu. Apa sama yang lainnya, yang lain. Terima kasih Bu Titik atas umpan balik yang diberikan. Mungkin dari teman-teman yang lain, silakan untuk yang poin 1. Bu Titin, monggo, silakan Bu Titin. Saya sependapat dengan Bu Titi. Kalau hukuman dapat mendisiplinkan anak itu saya rasa kurang tepat, karena bisa saja anak tersebut saat diberi hukuman itu takut misalnya pada gurunya, tapi tidak untuk kesadarannya itu tidak ada mungkin. Seperti itu. Kalau misalnya nomor
2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca. Nah, ini saya setuju kalau yang ini. Nomor 3, saya juga seperti setuju. Tapi untuk yang nomor 1 itu saya sependapat dengan Bu Titi, tidak setuju. Tidak menyadarkan dari dirinya sendiri hukuman itu. Gitu, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Titin atas kembali yang diberikan. Nanti mungkin dari ketiga pernyataan ini mungkin Bapak Ibu bisa menyatakan setuju atau tidak setuju terlebih dahulu saja. Nanti akan berkaitan dengan materi-materi yang akan ada di bawahnya. Jadi pernyataan apakah setuju atau tidak setuju, monggo nanti di-share-kan di sini terlebih dahulu. Nanti ada penjelasan yang ada di belakang. Oke, Bu Puji, silakan Bu Puji. Terima kasih atas waktu. Awalnya mungkin memberi penghargaan, tetapi dalam jangka panjang anak-anak itu berpikiran saya akan memotivasi belajar ini itu jika saya diberi pembukaan oleh Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi nomor 3 saya tidak setuju. Seperti itu pasal ini. Baik, terima kasih Ibu Puji atas umpan baliknya yang diberikan. Baik, tadi nomor 1 sudah, nomor 3 sudah, nomor 2 sudah. Mungkin yang nomor 2 ini, yang dari beberapa teman-teman, mungkin ada yang bisa memberikan komentar. Silakan. Satu lagi mungkin sebelum kita akan membahas lebih lanjut. Ya, silakan Bu Yuli. Kalau menurut saya itu ketiga-tiganya saya tidak setuju. Karena tidak setuju, apa? Ya, karena semua ketiga-tiganya itu berasal dari luar, dari luar diri anak, dari ekstrinsik. Jadi untuk bisa konsisten itu sangat susah. Tetapi beda lagi kalau itu sudah dari dalam diri anak sendiri, unsur intrinsik itu pasti akan terjadi konsisten secara sadar, itu mereka akan konsisten dengan sendirinya gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sangat luar biasa sekali apa yang Bapak Ibu berikan umpan balik kepada pertanyaan pemantik yang sudah saya berikan tadi. Baik, nanti kita akan bahas ya, Bapak Ibu, di pembahasan yang di bawah dari ketiga pernyataan setuju atau tidak setuju ini tadi. Nanti kita akan kupas bersama. Baik, saya lanjut yang untuk disiplin positif. Baik. Jadi disiplin positif di sini adalah sikap dan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya merupakan tanggung jawab. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Apa sih makna disiplin itu? Makna disiplin berasal dari bahasa Latin, disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, ini ada sebuah teori kontrol ya, yang tadi sudah disampaikan oleh
Bu Yuli tentang ketiga pernyataan tadi tentang setuju dan tidak setuju. Nah, di sini ada intrinsik dan ekstrinsik. Maksud dari itu tadi, kita menyadari bahwa pada saat ini kebanyakan orang mengartikan kata disiplin itu adalah sebuah hukuman, menuju ke hukuman. Yang mana disiplin itu diibaratkan orang harus patuh. Nggih, seperti itu nggih, Bapak Ibu nggih. Oke, Pak. Sebenarnya itu adalah miskonsepsi dan itu adalah menurut saya pribadi itu salah. Karena disiplin itu tidak serta-merta anak itu akan mengikuti sebuah peraturan, tidak. Jadi memang pada saat ini kecenderungan orang menganggap disiplin itu adalah suatu kepatuhan dan biasanya menjurus pada sebuah hukuman. Itu salah sebenarnya. Nanti kita akan gali lebih dalam lagi dari slide saya yang akan di bawahnya nanti, dan nanti kita akan kupas dari 3 pernyataan yang tadi setuju dan tidak setuju tadi. Nah, sekarang ini ada sebuah game ya, Bapak Ibu. Mungkin saya bisa dibantu untuk 2 orang. Oke. Mengikuti, coba Bapak Ibu, mungkin Bu Yuli dan Bu Mai bisa membantu, atau Bu Lita? Bu Lita Pak, aku mau niku Pak, Dik Lita itu Pak. Oke, siap. Oke, Bu Lita. Nah, Bu Lita sebagai orang A dan Bu Yuli sebagai orang B. Silakan Bu Lita menyobek sebuah kertas. Silakan Bu Lita. Bu Lita sama Bu Mai maksudnya. Oke, sekarang saya minta tolong Bu Lita menuliskan sesuatu yang berharga yang ada di sekeliling Bu Lita. Sudah, Bu Lita? Sudah. Jangan ditunjukkan, Bu Lita, jangan ditunjukkan. Oke, sudah. Sekarang genggam erat kertas tersebut, Bu Lita. Genggam erat. Oke. Nah, sekarang saya ingin Bu Mai. Oke. Saya ingin Bu Mai. Oke. Nah, Bu Mai bisa maaf Pak, sambil rapat tadi, ngapunten ya, jadi ini. Gimana Pak? Oke. Ini Bu Lita kan mempunyai sebuah barang yang ada di tangannya, nggih. Siap. Nah, tugas Bu Mai, coba. Bu Mai ingin tahu nggak apa barang yang ada di tangan Bu Lita? Sangat penasaran. Oke, sekarang Bu Mai coba bisa nggak mengambil apa yang ada di tangan Bu Lita agar Bu Lita memberikan yang barang yang tadi digenggamnya tadi. Monggo, silakan. Kalau saya ya Pak, karena saya penasaran, saya akan berusaha sekuat tenaga. Monggo, silakan. Untuk membuka tangan Bu Lita. Jadi coba, saya akan berusaha sekuat tenaga. Apa supaya pertama dulu, persuasif dulu. Saya rayu, saya ajak ngobrol, saya ini. Kalau sudah, baru masuk ke ini. Coba saya ingin tahu ini dan sebagainya, gimana kalimatnya agar dia terbujuk.
Kalau misalnya cara ini akhirnya tidak berhasil, maka selanjutnya cara kedua sedikit memaksa, sedikit memaksa. Kalau cara tidak berhasil, saya akan paksa. Karena saya penasaran. Oke. Silakan Bu Lita. Iya. Oke, Bu Yuli, monggo, silakan. Bisa nggak? Jenengan setidaknya mengambil apa atau mengetahui apa yang Bu Saya Lita akan memasuki genggam di tangannya. relung hatinya dulu, Pak. Ada kenangisan, Pak. Jangan. Yang saya lakukan adalah saya akan memasuki alam bawah sadarnya. Hipnotis itu, hipnotis. Mudah sekali. Iya, maksudnya ngono. Itu. Jadi sampai dia itu dengan sendirinya akan membuka itu tangannya. Begitu. Mudah kok Pak sebenarnya. Coba kalau kita berhadapan. Kalau gini susah, tapi kalau berhadapan pasti dia akan membukanya. Siap, siap. Nah, kalau Bu Lita sendiri bagaimana? Kalau Apakah diminta Bu Lita secara tetap akan mempertahankan barang yang Ibu Lita punyai? Oh iya Pak, saya pertahankan. Kalau dipaksa Apakah harus hanya dengan godaan dirayu akan dikasihkan? tidak akan Pak. Kalau memintanya dengan cara menghardik, merayu, persuasi pun tidak akan saya buka, tidak akan saya berikan. Ini akan menyakiti saya sendiri dengan merayu. Kalau begitu saya iming-iming saja. Ya, Saya ya. kasih iming, saya misalkan Nah, itu kan menyakiti Pak. PPG-nya saya kerjakan gitu. Pasti dibuka itu. Kalau dirayunya secara lembut, misalnya dengan bahasa-bahasa yang halus, kalau sekedar hanya ingin tahu, ya akan saya bukakan. Tapi kalau dipaksa sampai menyakiti, tidak akan saya lepas. Kalau saya Begitu ya, gelitikin Pak bagaimana Eda ya? Bu Lita? Iya, Bu. Saya gelitikin Begitu ya, Bu Lita? dengan Bu Lita. Iya. Berarti Kan saya rayu dulu. sekali. Oke, siap. Baik. Tergantung nanti bahasanya. Oke. Oh gitu, oke. Baik. Oke. Oke. Terima kasih Bu Lita, Bu Mai, Bu Ria, Bu Yuli Ya. atas apa yang sudah dilakukan. Jadi intinya kita sebenarnya fungsi kontrol itu ada pada diri kita sendiri. Orang lain tidak bisa mengontrol kita. Jadi hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol kita sendiri. Nah, dari perubahan paradigma, teori kontrol atau teori pilihan, ilustrasi kontrol, bahwa diterangkan bahwa ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi, dari perubahan paradigma teori kontrol ini sebenarnya seperti yang sudah kita laksanakan barusan, fungsi kontrol itu ada pada diri kita sendiri. Jadi orang lain tidak bisa mengontrol kita, tidak bisa. Jadi hanya kita sendiri yang bisa mengontrol. Nah, di sini ada siapa sih sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, di situ ada stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dari kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan yang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi di sini perilaku buruk pun itu tidak serta-merta kita mengasumsikan itu sebuah kesalahan. Tidak.
pasti semuanya ada tujuan. Pasti ada tujuan. Misalnya, salah satu contoh seperti ini. Misalnya, si A mempunyai sebuah pensil. Si B mau meminjam pensil tersebut kepada si A. Tapi si A tidak mengizinkan. Tapi si B tetap ingin meminjam pensil tersebut dengan cara dipaksa. Akhirnya, si A ini merasa barangnya ingin diambil oleh si B, akhirnya dia untuk mempertahankan dirinya, dia berkelahi dengan si B. Nah, dari sini kan kita bisa melihat bahwa perilaku buruk, berkelahi itu kan buruk ya Bapak Ibu. Itu bisa diasumsikan sebuah kesalahan karena kita berkelahi. Tapi teori kontrol kita tidak boleh seperti itu. Kamu melakukan itu pasti ada tujuannya. Nah, tujuan si A tadi apa? Mempertahankan barangnya. Supaya tidak berpindah ke si B. Nah, dengan cara apa tadi? Berkelahi. Nah, itulah yang perubahan paradigma stimulus respon dari contoh-contoh kecil seperti itu. Nah, yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, seperti contoh yang tadi, yang sudah dipraktekkan Bu Mai sama Bu Lita, yang bisa mengontrol dirinya sendiri hanya Bu Lita. Bu Lita tetap akan mempertahankan apa yang dia punya, walaupun ada rayuan, ada godaan untuk bisa membuka yang digenggamnya tadi. Nah, disinilah fungsi kita, bahwa kita itu sebagai pengendali diri kita sendiri. Orang lain tidak bisa mengontrol kita. Ya. Nah, begitu juga sebaliknya. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda, teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya. Jadi seperti itu. Nah. Dari paparan tentang perubahan paradigma dan disiplin positif tadi, sebelum saya lanjutkan slide berikutnya, mungkin ada komentar dari teman-teman atau pertanyaan dari teman-teman, monggo. Mungkin pertanyaan bisa saya batasi hanya 2 orang saja, atau yang berkomentar bisa saya batasi 1 orang saja karena berhubung waktu. Monggo silakan. Oke, Bu Mai silakan. Terima kasih Pak waktunya. Dari yang tadi Bapak Syafi'i paparkan, yang terkait dengan stimulus respon dan teori kontrol. Menurut saya ingin tahu pendapat Pak Syafi'i. Apakah menurut Bapak Syafi'i itu stimulus respon itu harus kita segera tinggalkan, kemudian kita segera beralih ke teori kontrol? Apa kita perlu sedikit waktu atau serentak setelah kita mempelajari ini, atau bagaimana Pak? Oke, baik. Terima kasih Bu Mai. Sangat luar biasa sekali pertanyaannya. Jadi begini Bu, kita harus menyadari bahwa kita sebagai manusia tidak luput dari suatu kesalahan. Kita berusaha untuk menjadi manusia yang setidaknya bukan sempurna, tapi kita berusaha untuk bisa menjadikan kita sebagai pribadi yang baik, terutama di hubungan kita dengan sesama manusia. Jadi dari stimulus respon tadi yang ditanyakan, apakah harus kita tinggalkan, Pak? Kita tidak bisa meninggalkan sekaligus hal itu, karena kita manusiawi. Apa yang kita perbuat? Yang kita perbuat adalah kita mencoba berusaha agar teori kontrol yang kita sudah peroleh, kita bisa terapkan sedikit demi sedikit. Kita tidak bisa langsung meninggalkan
stimulus respon yang tadi kita berprasangka yang buruk, tidak bisa, Bu. Tapi kita mencoba untuk berusaha mengendalikan diri kita sendiri. Seperti itu, Bu Mai. Terima kasih tanggapannya, Pak. Mungkin ada teman-teman yang lain yang mungkin mau menanggapi sebelum saya lanjutkan. Baik, saya lanjutkan, kalau memang tidak ada yang berkomentar atau menanggapinya. Kita beralih ke nilai-nilai kebajikan universal. Salah satunya adalah nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Jadi nilai-nilai kebajikan yang ingin kita capai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi dan mungkin sudah di luar kepala. Yaitu yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Nah, dari apa yang sudah kita pelajari tadi tentang budaya positif dan dari pertanyaan pemantik-pemantik tadi yang sudah Bapak Ibu sebutkan, ya, kita akan mengamati bagaimana sistem rencangan di sekolah dapat menciptakan lingkungan positif serta mendukung murid menjadi pribadi yang bahagia, mandiri, dan bertanggung jawab sesuai filosofi Ki Hajar Dewantoro. Kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani, ya. Mungkin sudah sangat hafal Ibu, bahwa kita ibarat seorang petani menanam padi, nanti ya tumbuhnya ya padi. Nggak mungkin kalau kita menanam sebuah padi, tumbuhnya singkong. Begitu juga di dalam suatu pendidikan, kita kodratnya hanya menuntun anak agar menjadi manusia yang sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Seperti itu. Nah, dari apa yang tadi Bapak Ibu sampaikan di awal tentang pertanyaan pemantik tadi, yang setuju dan tidak setuju, hukuman dapat mendisiplinkan anak, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Dari ketiga pernyataan ini, kalau menurut saya pribadi, saya tidak setuju Bapak Ibu. Karena bagaimanapun, hukuman tidak akan dapat mendisiplinkan anak. Malah hukuman itu akan memberikan dampak yang sangat luar biasa, dampak yang sangat panjang terhadap psikis pribadi anak nantinya. Dan yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ini juga sama. Saya juga tidak setuju dengan hal ini. Karena bagaimanapun, walaupun itu hal positif, tapi yang namanya hukuman itu tidak layak kita berikan kepada anak-anak. Karena apa? Di sini walaupun hal positif, anak disuruh melakukan menyapu di halaman sekolah, karena dihukum, judulnya tetap dihukum, dan anak pasti akan mengingat seumur hidup. Oh, saya dulu dihukum oleh Bu Mai karena saya tidak mengerjakan soal, saya dihukum membersihkan halaman sekolah. Pasti akan diingat. Dan memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak, ini juga tidak efektif. Karena ini ada jangka pendek dan ada jangka panjang. Memberikan penghargaan, anak nanti pasti akan berfokus pada penghargaan itu sendiri. Anak tidak akan konsisten akhirnya. Dia pasti akan, oh saya tak belajar, nanti saya dapat penghargaan, saya nanti dapat barang dari Bu Lita. Itu tidak mendidik sebenarnya, Bu. Apa yang harus kita lakukan? Penghargaan tidak hanya berupa barang kok. Kita bisa memberikan sebuah apresiasi hanya dengan kata-kata, dengan hanya, oh kamu hebat sekali nak, kamu sangat luar biasa sekali. Itu akan diingat seumur hidup oleh peserta didik kita nantinya.
Jadi dari ketiga pernyataan tersebut, saya kira Bapak Ibu bisa sedikit memahami apakah memang benar hukuman itu bisa mendisiplinkan anak, apakah memang benar memberikan penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Seperti yang saya sampaikan. Gimana? Menurut Bapak Ibu, apakah setuju dengan apa yang saya lontarkan? Setuju nggih? Oke, baik. Kita akan lanjut tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Dari ketiga pernyataan tersebut, ada dua yang termasuk motivasi eksternal dan ada satu yang motivasi internal. Menurut Bapak Ibu, dari ketiga pernyataan itu, manakah yang paling tepat menurut Bapak Ibu? Nomor 3. Yang lainnya? Bu Mai, Bu Lita? Nomor 3 juga, Pak. Nomor 3. Bu Ya, Gustini? nomor 3. Bu Mai nomor 3. Bu Ria? Bu Yuli? Oke ya. Nomor 3. Ya. Jadi untuk menghargai diri sendiri itu termasuk motivasi internal dari diri kita sendiri. Dari diri kita sendiri. Jadi apapun yang timbul dari dalam diri kita sendiri, pastinya kita akan melakukan hal yang terbaik untuk kedepannya. Kalau kita dari motivasi eksternal, dari luar, itu seolah-olah kita menuntut sebuah timbal balik. Tapi kalau dari internal kita sendiri, kita akan menjadi orang yang menjadi diri kita sendiri, orang yang lebih baik, yang bisa mengontrol apapun dari diri kita sendiri. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantoro artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk, ya, pengaruh jangka panjang dan jangka pendek, penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan kualitas, dan penghargaan mematikan kreativitas, serta mengurangi motivasi intrinsik. Bentuk program kebajikan atau apresiasi bisa dari pengakuan secara khusus, pengakuan secara pribadi, pengakuan kepada murid secara bergantian, pengakuan secara konsisten, dan pada proses, jangan pada hasil. Nah, contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan yang pembuka misalnya, kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Situasinya pada saat menolong murid baru ini salah satu
contoh, salah satu contoh proses pengakuan atau apresiasi kebajikan. Nah, misalnya di kelas pada saat ada anak-anak yang membantu teman-temannya mengerjakan tugas kelompok, di situ nilai kebajikannya apa? Peduli antara satu dengan yang lain. Nah, pada saat mungkin ada anak-anak memungut kertas-kertas yang berserakan di kelas, nah itu juga nilai kebajikannya adalah menangguhkan rasa tanggung jawab. Nah, ini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi ya, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu bisa menjawab di sini dari beberapa contoh yang mana termasuk hukuman dan mana yang termasuk konsekuensi. Ya, kenapa itu kok disebut hukuman dan kenapa itu kok disebut dengan konsekuensi? Oke. Silakan Bu Puji, mungkin mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bu Puji apa? Hukuman. Kenapa Bu Puji menyatakan bahwa itu adalah sebuah hukuman? Ya. Oke, nanti coba kita cross check ya, Bapak Ibu, apakah memang benar itu adalah hukuman seperti yang disampaikan oleh Ibu Puji barusan. Yang kedua, mari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat sekolah. Bu Yuli, termasuk hukuman atau konsekuensi, Bu? Menurut Bu Yuli? Hukuman, Pak. Hukuman. Kenapa, hukuman, Bu? Nggih. Karena tidak ajaran, misalkan kalau olahraga mungkin bisa itu disebut konsekuensi, tapi ini kan enggak. Itu. Oke, siap. Terima kasih Ibu Yuli. Nanti coba kita akan cross check apakah memang benar itu adalah hukuman atau konsekuensi. Oke, Bu Mai, silakan. Yang nomor 3, Bu Mai. Ya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Maaf nanti kalau saya salah ya, Pak. Nanti kalau saya salah tolong dikoreksi. Menurut saya yang ketiga ini juga termasuk hukuman karena kalau peraturan itu kan konsekuensinya tidak mungkin tertulis push up 15 kali ketika tidak memakai masker. Insya Allah di dalam peraturan manapun tidak akan dituliskan demikian. Jadi hal ini termasuk hukuman. Oke, terima kasih Bu Mai. Oke, nanti kita akan coba cross check, kita akan juga bahas bersama. Oke, berikutnya Bu Lita. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret termasuk ke dalam konsekuensi, Pak. Konsekuensi. Ya. Oke, kenapa, Bu? Karena di sini setelah mencoret kertas temannya, dia bertanggung jawab untuk menggantikan kertas teman. Oke, baik. Terima kasih Bu Lita atas jawabannya. Berikutnya Bu Titik mungkin? Atau mungkin Bu Ria? Halo Pak, ya. Oke, Bu Titik, silakan Bu Titik. Sampai membersihkan tumpahan air itu ya Pak ya? Iya, betul. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Ya menurut saya itu adalah konsekuensi. Konsekuensi. Kenapa? Pak. Kenapa, Bu? Ya karena kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang kita kerjakan tadi. Kan itu nggak sengaja menyenggol air ya. Jadi sebagai wujud tanggung jawab kita ya kita harus membersihkannya gitu Pak.
Siap. Oke, terima kasih Bu Titi. Oke. Berikutnya mungkin Bu Ria atau Bu Indah. Sampun nggih, nggak ada berarti nggih. Oke, coba kita cross check bersama-sama nggih, Bapak Ibu. Jadi mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Tadi yang disampaikan Bu Puji adalah hukuman, sangat benar sekali. Karena itu termasuk anak dihukum karena tidak ada sangkut pautnya di situ. Ya. Lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat sekolah juga termasuk hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Itulah apa yang disampaikan tadi, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu adalah salah satu bentuk konsekuensi. Karena di situ ada rasa tanggung jawab. Karena telah mencoret-coret tugas temannya, dia merasa bertanggung jawab akan hal itu. Nah, itu namanya termasuk dalam konsekuensi. Dan, nah ini, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Menurut Bapak Ibu, itu termasuk konsekuensi atau hukuman Bapak Ibu? Konsekuensi. Konsekuensi, nggih. Ya. Oke. Mungkin bisa disebutkan alasannya kenapa kok konsekuensi? Kan karena pelajaran PJOK. Ya, karena di situ mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit dalam pelajaran PJOK. Nah, ini kalau dalam pelajaran PJOK memang sudah sesuai konsekuensi. Karena apa? Yang lainnya mungkin sudah lari selama 20 menit karena dia datang terlambat. Akhirnya dia lari sendiri. Karena yang lainnya tadi kan sudah berlarian. Gitu nggih? Baik. Nah, ini yang perlu kita sadari bahwa hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit baik fisik maupun hatinya, psikisnya untuk jangka waktu lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu jangka pendek. Hukuman, anak akan membenci kedisiplinan. Sedangkan konsekuensi, anak akan lebih menghargai sebuah kedisiplinan. Paksaan, hukuman, sedangkan konsekuensinya bisa berupa sebuah tanggapan atau stimulus. Sedangkan hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, kalau konsekuensi mendorong anak agar menyesuaikan diri. Ya. Jadi seperti itu, nggih. Dari materi tentang hukuman dan konsekuensi ini, apakah ada masukan dari Bapak Ibu ataukah ada sebuah pertanyaan yang perlu disampaikan? Monggo silakan. Saya batasi untuk 2 orang saja karena berhubungan dengan waktu. Monggo, silakan. Oke, Bu Mai, monggo Bu Mai. Dari yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Safi, saya kira sudah sangat gamblang, jelas, dan insya Allah bisa kami pahami dengan baik. Oke, terima kasih Bu Mai atas umpan baliknya. Baik, kalau memang tidak ada pertanyaan bisa saya lanjutkan kembali. Nah, kita akan menginjak ke materi restitusi, ya. Bahwa restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Nah, ini tadi sudah, ya. Nah, kemarin Bapak Ibu pasti sudah melakukan sebuah aksi nyata
di dalam segitiga restitusi nggih. Nggih, betul Bapak Ibu nggih. Nah, di situ kan di dalam sebuah restitusi itu kan ada beberapa tahapan-tahapan yang bisa menjadikan anak itu tadinya bersalah tidak merasa berkecil hati akan kesalahannya, tapi anak itu malah bisa termotivasi untuk memperbaiki kesalahannya dan menemukan solusi dari kesalahan yang dia perbuat. Betul nggih, Bapak Ibu seperti itu nggih? Nggih, silakan Pak Huda. Monggo. Cek tes. Masuk Pak suaranya. Masuk Pak Huda, siap. Silakan Pak Huda. Terima kasih Pak atas waktu yang sudah diberikan. Menarik sekali dengan tema yang restitusi ini. Sebenarnya ini sangat menggelitik sekali. Ini yang saya mau tanyakan seperti ini. Ketika permasalahan sudah diselesaikan dengan segitiga restitusi, tapi itu hanya berhasil untuk sementara saja, Pak. Terus apa langkah konkret yang bisa kita lakukan supaya anak itu aksinya itu terus menerus, continue, tidak dalam waktu itu saja. Oke, baik. Terima kasih Pak Huda atas pertanyaannya yang sangat luar biasa sekali. Jadi maksud Pak Huda di sini, kita sebagai seorang pendidik, apakah hanya berhenti sampai di situ saja, ataukah bagaimana kelanjutannya, apa usaha-usaha kita agar penerapan segitiga restitusi itu bisa berkelanjutan. Seperti itu nggih, Pak Huda? Oke, betul. Oke. Baik. Jadi yang pertama, kita sudah mempunyai ilmu tentang akan hal itu, tentang apalagi tentang segitiga restitusi. Ibarat kalau kita sudah mempunyai sebuah ilmu, sudah mempunyai sebuah pegangan untuk ke arah yang lebih baik, alangkah eloknya apabila kita melakukan hal tersebut secara kontinu. Karena apa? Karena kita sudah mengetahui, kita sudah memiliki sebuah cara akan menghadapi peserta didik kita yang mempunyai masalah-masalah seperti itu. Nah, ibarat manusia, kalau kita sudah mempunyai sebuah pegangan, otomatis kita akan melangkah itu dengan lebih baik. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya, kita akan tetap berusaha untuk menerapkan segitiga restitusi itu dengan sebaik-baiknya dalam keseharian kita, dalam menghadapi masalah-masalah yang ada pada peserta didik kita. Karena kita sudah mempunyai pegangan, karena kita sudah mempunyai ilmu. Lain lagi kalau kita memang tidak dibekali dengan sebuah ilmu tersebut atau tidak dibekali dengan sebuah perencanaan tentang ilmu tersebut, lain lagi, Pak. Jadi intinya, kalau kita sudah mempunyai sebuah pegangan, kalau kita sudah mempunyai sebuah ilmu, alangkah eloknya kita akan lakukan secara berkelanjutan, kontinu. Seperti itu, Pak Huda. Pak Huda? Oke, monggo Bu Puji, silakan. Bisa diterapkan kepada yang melakukan dengan seperti itu, Pak.
Baik, terima kasih Bu Puji atas pertanyaannya. Bisa Bu, kita bisa mempraktekkan segitiga restitusi itu kepada peserta didik kita walaupun peserta didik kita itu sudah melakukan hal-hal yang berulang-ulang. Kenapa saya bilang bisa? Karena kalau kita melakukan secara kontinu, secara terus-menerus, walaupun kesalahan itu dilakukan berulang-ulang oleh peserta didik kita, lambat laun peserta didik kita itu akan menyadari akan hal itu. Jadi ibaratnya kita tidak pantang menyerah atau kita tidak bosan-bosan untuk melakukan sebuah kebaikan kepada peserta didik kita. Karena kita harus menyadari bahwa yang kita hadapi adalah peserta didik kita dengan latar belakang yang berbeda, dengan semuanya berbeda, otomatis kita juga sebagai seorang pendidik harus sabar, dan yang terpenting kita harus melakukan secara berkelanjutan, secara konsisten. Itu menurut saya, Bu Puji. Kalau dinamakan puncak tidak, Bu. Tapi setidaknya dengan pembelajaran dari segitiga restitusi itu, kita bisa memberikan sebuah pembelajaran yang sangat bermakna kepada peserta didik kita. Bahwa di situ peserta didik kita dorong, kita berikan sebuah stimulus agar mereka menyadari akan sebuah kesalahannya dan mampu mencari solusi sendiri untuk menyelesaikan masalahnya. Seperti itu. Kalau Bu Puji bilang puncak, otomatis itu adalah titik yang teratas dan tidak akan ada lagi. Tidak, saya tidak bilang itu adalah sebuah puncak dari untuk menghadapi permasalahan yang ada di lingkungan sekolah kita. Pasti ada cara-cara yang lain yang nantinya mungkin akan ditemukan oleh kita sendiri sebagai seorang pendidik ataupun dari para teman-teman kita yang lain yang lebih dari segitiga restitusi ini. Seperti itu, Bu Puji. Baik, teman-teman, kita akan lanjut untuk materi ini tadi, ya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Saya minta untuk teman-teman bisa memberikan sebuah jawaban, ya. Saya yakin teman-teman sudah hafal, sudah paham betul perbedaan antara peraturan ataupun keyakinan. Monggo, bisa raise hand atau langsung open mic. Untuk yang pertama, Pak Huda mungkin. Atau Bu Kustini, atau Bu Titik, Bu Ria. Bu Yuli, silakan. Atau diawali dengan Bu Puji. Silakan Bu Puji. Keyakinan kelas, nggih. Nggih. Bu Titik. Yang kedua, dilarang ganggu orang lain. Itu adalah peraturan, Pak. Peraturan. Oke, baik. Oke, Bu Novi, selamat datang Bu Novi. Terima kasih sudah gabung. Oke. Mungkin yang lainnya?
Bu Lita? Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menurut Bu Lita? Keyakinan atau peraturan, Bu? Peraturan, Pak. Oke. Baik. Berikutnya, dilarang menggunakan narkoba. Bu Mai? Peraturan, Pak. Peraturan. Baik. Bergantian atau menunggu giliran? Bu Kustini? Bu Titik, mungkin? Keyakinan Pak. Tadi berantrian, bergantian atau menunggu giliran, ya keyakinan Pak. Baik. Nah, jadi tadi apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman kita, yang pertama selalu kembalikan buku di tempatnya, itu keyakinan kelas kita adalah bentuknya tanggung jawab. Oke. Dilarang mengganggu orang lain, keyakinan kelas kita, keyakinan kelas yang didapat dari itu adalah menghormati orang lain. Menggunakan helm saat berkendara, kalau menurut teman-teman itu apa? Keyakinannya dalam bentuk apa? Menggunakan helm saat berkendara. Bentuk keyakinannya itu seperti apa? Kalau menurut teman-teman. Keselamatan Pak Saki. Keselamatan, ya. Siap. Terima kasih Pak Duha. Ya. Keselamatan, ya. Nah. Oke, dari paparan saya tentang peraturan dan konsekuensi, apakah ada yang perlu ditanyakan atau mungkin Bapak Ibu bisa memberikan sebuah komentar sebelum saya lanjutkan di sesi terakhir tentang segitiga restitusi nanti. Monggo Bapak Ibu, Pak Duha mungkin bisa memberikan sebuah komentar atau umpan balik pada saya. Bu Puji, Pak Huda. Oke. Baik, terima kasih atas umpan balik yang diberikan. Ya. Kita akan menginjak ke pembahasan terakhir, ya, Bapak Ibu, tentang kebutuhan dasar manusia dan manusia yang berkualitas. Perlu disadari bahwa kebutuhan dasar manusia itu meliputi bertahan hidup, kasih sayang dan rasa dihormati, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol, ya. Kita sebagai seorang pendidik ada penghukum, ada pembuat orang merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Seperti yang sudah kita pelajari bersama, menurut Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol ini, manakah
yang paling tepat untuk kita laksanakan. Monggo bisa raise hand. Monggo, Bu Mai, silakan Bu Mai. Ya, terima kasih Pak. Dari yang tadi disampaikan oleh Pak Syafi'i dari awal sampai di posisi 5 kontrol guru ini, menurut saya yang paling ideal itu yang sebagai posisi control manager. Meskipun sebetulnya kita kadang-kadang kita bisa tetap memakai yang posisi sebagai teman atau posisi sebagai pemantau. Tetapi yang paling ideal yang saya sampaikan tadi sebagai control manager. Demikian Pak yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Bu Mai atas umpan baliknya. Jadi benar apa yang disampaikan oleh Bu Mai. Dari 5 posisi kontrol ini, bagaimanapun keadaannya, sebisa mungkin kita bisa memposisikan kita sebagai seorang manajer. Kita bisa menjadi seorang teman, menjadi seorang pemantau, menjadi seorang penghukum, menjadi seorang pembuat orang merasa bersalah. Tapi dari 4 hal yang saya sebutkan tadi, kita belajar menjadi seorang di posisi kontrol yang manajer. Mengapa? Mengapa kita harus menjadi posisi kontrol yang manajer? Karena dari 5 posisi kontrol penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, itu masih ada beberapa kekurangan yang akan terjadi di sana. Tapi kalau kita sebagai mengontrol sebagai seorang manajer, setidaknya kita bisa memberikan sebuah ulasan yang baik kepada peserta tadi kita, agar peserta didik kita itu tidak merasa sakit hati apabila melakukan kesalahan atau tidak merasa berkecil hati apabila pada saat melakukan sebuah kesalahan. Apakah kita tidak boleh Pak menjadi seorang penghukum, teman, pemantau atau membuat orang merasa bersalah? Boleh. Kita sebagai manusia tidak akan sempurna dan kita tidak akan bisa menjalankan kita menjadi seorang manajer 100% tidak. Tapi kita akan berusaha untuk memenuhi akan hal itu. Seperti itu, Bapak dan Ibu, kalau menurut saya. Ada pertanyaan sampai di sini di 5 posisi kontrol? Kalau tidak ada, saya akan lanjutkan ke segitiga restitusi yang terakhir. Bapak Ibu, lanjut ya? Lanjut Pak Syafi'i, lanjut. Baik. Yang terakhir adalah segitiga restitusi yang sudah saya sampaikan yang di depan tadi, bahwa ada beberapa step atau langkah-langkah yang ada di segitiga restitusi. Saya kira Bapak Ibu sudah melakukannya, yang kemarin kita di aksi nyata kita pada saat demonstrasi kontekstual tentang segitiga restitusi. Mungkin di sini tidak saya bahas terlalu jauh, ya. Untuk segitiga restitusi itu mungkin bisa saya
berikan sebuah komentar atau sebuah pertanyaan saja tentang segitiga restitusi ini kepada Bapak Ibu mungkin, monggo. Nanti kita sharing bareng di sini. Nggih Bapak, saya mau bertanya. Nggih, Bu Ria silakan. Mengenai segitiga restitusi yang sudah saya terapkan juga, tetapi apabila kita sudah melakukan segitiga restitusi tersebut, namun belum ada hasilnya, itu langkah apa yang harus saya lakukan, Pak? Oke, baik. Terima kasih Bu Ria atas pertanyaannya yang sangat luar biasa sekali. Tadi mungkin di awal sudah disinggung oleh Bu Puji, mungkin Bu Ria pas lagi di jalan mungkin kayaknya. Nggih, itu lagi apa berkunjung ke itu Pak umroh Pak tadi. Jadi intinya gini Bu Ria, kita sebagai seorang pendidik kan sudah dibekali dengan ilmu. Kita sudah mengenal apa itu segitiga restitusi, bagaimana cara kita melakukannya. Ya, pertanyaan yang muncul, apakah setelah kita melakukan segitiga restitusi kepada peserta didik kita yang melakukan kesalahan, tetapi masih tetap terulang kembali, itu bagaimana? Ya. Kita tetap Bu Ria melaksanakan hal tersebut. Karena apa? Kalau kita laksanakan secara konsisten dan secara kontinu, lambat laun, peserta didik kita itu akan menyadari akan hal itu. Jadi kita tidak boleh menyerah atau kita tidak boleh putus semangat dalam menjalankan apa yang menurut kita untuk peserta didik kita lebih baik lagi. Jadi intinya cuma itu. Jadi langkah apa yang harus kita tempuh? Ya kita tetap konsisten dengan apa yang kita jalankan. Seperti itu Bu Ria. Nggih Bapak, terima kasih. Berarti kita sebagai guru harus konsisten menjalankan yang terbaik untuk peserta didik kita, nggih Bapak. Sangat betul sekali Bu Ria. Jadi seperti itu. Oke. Ada lagi mungkin dari teman-teman? Oke. Ya ada nggih. Baik, untuk sesi terakhir ini kita berefleksi nggih. Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu bisa tuliskan di kolom chat atau bisa langsung open mic atau raise hand tentang beberapa refleksi. Ada 4 pertanyaan yang saya sampaikan di layar slide. Monggo. Mungkin ada salah satu yang bisa memberikan refleksi. Bu Puji, silakan Bu Puji. Oke. Oke. Monggo. Ya, positif. Ya. Yang menggunakan. Ya. Nah, mungkin dari situ kita sebagai guru lebih baik lagi dalam pembelajaran sekolah. Ini kita menanamkan kita melakukan pembelajaran yang sama, sehingga mereka dapat membuka hati mereka untuk menerima kita, sehingga pembelajaran yang kita lakukan bagi mereka dapat diterima dengan baik. Intinya kita tanam Terima kasih Bu Puji atas refleksi yang diberikan dari apa yang disampaikan oleh Bu Puji tadi dan dari pemaparan saya mulai dari awal tentang budaya positif sampai di akhir tentang segitiga restitusi ini tadi, tidak terlepas dari
marilah kita menjadi pendidik yang diidamkan oleh murid kita. Itu aja dulu. Apabila kita sudah disenangi oleh peserta didik kita, secara otomatis pembelajaran yang akan kita berikan anak didik kita juga akan menyenangkan. Seperti itu. Oke. Ada lagi yang mau menambahkan? Monggo, ada lagi yang mau menambahkan? Tidak ada? Baik. Kalau memang tidak ada, sampai di sini pemaparan tentang budaya positif yang saya sampaikan. Terima kasih atas peran teman-teman semua sudah mengikuti pemaparan saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat saya pribadi khususnya dan buat teman-teman, dan yang terpenting apa yang kita dapat kita bisa mengaplikasikan kepada peserta didik kita. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelum saya tutup untuk pemaparan pada siang hari ini, mohon izin Pak Duha mungkin bisa memimpin untuk berdoa, Pak. Pak Duha. Lagi di jalan rupanya ini. Pak Huda mungkin, Pak. Oke, baik. Kita akhiri dengan doa. Semoga pembelajaran kita pada siang hari ini mendapatkan manfaat dan ilmu yang barokah. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah mengikuti diseminasi budaya positif pada siang hari ini. Salam sehat selalu. Semoga kita menjadi seorang pendidik yang diidam-idamkan oleh murid kita, dan semoga kita selalu menjadi pribadi yang baik untuk mengemban amanah yang diberikan kepada kita untuk menjadi seorang pendidik yang profesional dan yang berakhlak, bermartabat. Terima kasih teman-teman atas waktu yang sudah diluangkan kepada saya. Oke, terima kasih teman-teman bisa meninggalkan untuk Zoom meeting pada hari ini. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.